Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran agama kelas 5, materi yang kedua. Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami dan menghendaki kami agar kami berkembang. Bantulah kami dalam pelajaran ini, agar kami menyadari kehendak dan rencana-Mu atas diri kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini dengan tema berkembang sebagai perempuan atau laki-laki. Gambar 1.3 mari kita amati. Di sini ada seorang anak kecil yang digendong anak yang lebih besar. Gambar 1.4 ada anak-anak laki-laki dan perempuan mulai dari usia paling kecil ada usia yang besar. Nah, di sini. Nah, mari kita lihat pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar 1.3 ini? Oke, benar. Jadi anak yang ada di dalam gambar 1.3 ini menggambarkan anak kecil yang sedang digendong oleh anak yang lebih besar. Bisa jadi ini kakaknya, tetangganya, saudaranya, dan sebagainya. Nah, sekarang yang B. Mengapa ia dapat menggendong anak ini? Mengapa si kecil ini bisa digendong anak yang lebih besar? Karena anak yang lebih besar ini sudah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya. Yang ketiga, mengapa anak yang masih kecil, remaja, dan orang dewasa seperti ini? Di sini dalam semua gambar ini ada ini kecil, ini sudah remaja, ada di sini ada orang dewasa. Mengapa ada? Karena ada proses perkembangan, gitu ya. Apa toh Pak itu? Nah, kita akan perdalam setelah slide ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Anak-anak yang terkasih, tanpa kita sadari, seiring waktu kita terus tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya kita semakin tinggi dan badan kita pun bertambah berat. Kita melihat di sekitar kita terdapat anak yang lebih kecil, yang seusia, dan banyak yang lebih besar atau lebih dewasa dari kita. Ketika kita semakin bertumbuh, kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil. Seperti tampak pada gambar 1.3. Nah ini, seperti gambar ini. Ya. Hal itu dapat kita lakukan karena badan kita lebih besar. Tenaga kita pun lebih kuat, atau semakin kuat. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun jiwani ataupun rohani. Mari kita ikuti penjelasan arti pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis, baik jasmani maupun rohani. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non-fisik seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Di samping itu, perkembangan terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha-usaha yang lain. Selain makanan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, orang tua, saudara, guru, dan masyarakat. Orang tua yang ada di sekitar kita setiap hari. Guru yang selalu mendampingi kita. Masyarakat yang ada di sekeliling kita. Maka mari kita lihat dari teks hari ini. Dari teks hari ini kita bisa melihat dari perumpamaan tentang talenta.
Perumpamaan tentang talenta. Pak Wan akan bacakan. Ada seorang tuan yang mau mengadakan perjalanan jauh ke luar negeri. Sebelum berangkat, ia memanggil hamba-hambanya dan memberikan uang kepada mereka masing-masing. Kepada orang yang pertama, ia memberikan 5 talenta. Orang yang kedua diberikannya 2 talenta. Dan yang seorang lagi diberikannya 1 talenta. Semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu pergilah tuan itu ke luar negeri. Sesudah menerima uang itu, maka pulanglah hamba-hamba itu ke rumahnya masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta langsung menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hal yang sama juga dibuat oleh hamba yang menerima 2 talenta, sehingga ia memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Lama sesudah itu pulanglah tuan itu dari luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka datanglah hamba pertama yang menerima 5 talenta. Ia menyerahkan kembali uang kepada tuannya sambil berkata, "Tuan, ini uang 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba kedua yang menerima 2 talenta. Ia berkata kepada tuan itu, "Tuan, ini uang 2 talenta yang Tuan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Yang terakhir, datang hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Dengan takut ia berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini kepunyaanmu, Tuan." Maka marahlah tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan buanglah dia, hamba yang tidak berguna itu, ke dalam tempat yang gelap. Dan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak yang terkasih, kita telah mendengar perumpamaan tentang talenta, di mana dalam perumpamaan tentang talenta ada seorang hamba yang mau bepergian ke luar negeri. Dia menitipkan hartanya kepada 3 orang. Kepada hamba pertama 5, hamba yang kedua 2, pada hamba yang ketiga 1. Dan alhasil setelah sekian lama, hamba yang pertama memperoleh laba 5, hamba yang kedua memperoleh laba 2, hamba yang ketiga 0. Kenapa kok bisa 0? Karena tidak mau mengembangkan. Sedangkan hamba yang pertama dan yang kedua mau mengembangkan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah mau mengembangkan talenta? Sangat harus mau. Gitu ya. Oke. Anak-anak bisa tuliskan ini ya, tuliskan ini, jawablah pertanyaan berikut ini, tulis di buku ya, buku catatan, karena Pak Wana meminta kalian menyiapkan 1 buku, tulislah ini,
Jawablah. Nanti akan membantu kalian untuk mengingat-ingat pada saat kalian ulangan nanti. Ya, Pak, apakah ini dikumpulkan? Tidak dikumpulkan dulu, tapi untuk pribadimu dulu. Jawab, ditulis dulu. Ya, bertanggung jawab dulu untuk dirinya sendiri. Ya, oke. Peneguhan. Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Saya dan anak-anak tentu berbeda bakatnya. Kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya. Kita punya tanggung jawab. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat atau kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan memuliakan nama Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Ya, kita harus mau mengembangkan talenta. Jangan sampai seperti hamba yang ketiga tadi, ditempatkan di tempat yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Apa maksudnya itu? Penyesalan. Apakah anak-anak mau menyesal? Tentu tidak, kan? Baik anak-anak yang terkasih, kita sudah di penghujung pembelajaran. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan di pembelajaran yang selanjutnya. Kita akhiri dengan berdoa. Anak berdoa dalam hatinya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam dari kami. We are the best ST1. Oke. Yes.